Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam rahayu, dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya GN Hadi Budi Dharma. Saat ini saya selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Untuk saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pemenuhan portofolio dinamis. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kabid Tradisi dan Warisan Budaya selaku pimpinan di unit kerja PWB, Tuan Haji Pur selaku pimpinan juga di bidang sejarah dokumentasi kebudayaan, serta rekan-rekan perwakilan sanggar yang ucapkan terima kasih sampun hadir memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Yang pertama terkait dengan budaya yang kita miliki ini, kita bangga selaku warga Bali, yang dimana Pulau Bali ini terkenal dengan sebutan dengan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pulau, dimana terkenal Bali ini terkenal dengan adat, budaya, dan tradisinya. Pulau Bali ini memiliki luas 5.636 km persegi, yang dimana memiliki 8 kabupaten dan 1 kota madya, serta juga memiliki 57 kecamatan, dan yang paling uniknya niki memiliki 1.500 desa adat. Nah, di desa adat puniki tentu saja sangat lekat dan kental terdapat adat, tradisi, dan budaya yang masing-masing desa puniki memiliki hal tersebut, baik dari segi lapisannya kuliner, permainan tradisional, teknologi tradisional, dan yang paling biasanya yang dikenal adalah salah satunya adalah tari-tarian. Ini tari-tarian yang dimana banyak wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik, datang ke Bali untuk menikmati salah satunya alam Bali dan seni tari-tari puniki. Nah, seni tari-tari puniki dibedakan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama tari wali, yang kedua adalah tari Bali, dan yang ketiga adalah tari Bali-Balian ya, Bali-Balian. Nah, tari wali puniki tentu saja tari yang bersifat sakral. Mungkin Bapak Ibu sampun ketahui ini bersifat sakral, yang dimana terkait dengan pelaksanaan daripada upacara agama. Nah, tari Bali terkait dengan pengiring daripada upacara agama puniki, bersifat dibilang semi sakral. Nah, yang ketiga adalah Bali-Balian, yang ini merupakan suatu seni tari yang bersifat pertunjukan, semacam pertunjukan ya. Nah, salah satu contohnya seni wali puniki adalah Rejang Dewa, tari Sangyang, dan salah satu contohnya yang Bali, dan satu contohnya adalah topeng, salah satu contoh topeng Sidakarya yang mengiringi upacara daripada agama. Lalu yang ketiga Bali-Balian niki, salah satu contohnya adalah tari pendet, dan berbagai macam tari-tari yang sering kita lihat di berbagai bisa di hotel, berbagai pertunjukan. Kita harus bangga sebagai warga Bali yang memiliki beraneka ragam adat, budaya, dan tradisi. Nah, Nika sebagai salah satu daya tarik wisata, daya tarik
kita kepada baik wisatawan asing maupun domestik, dan tugas kita adalah mempertahankan dan melestarikannya. Oke, mungkin Nika yang dapat saya sampaikan. Yang senap ada Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om sukses semua Niki. Bapak Ibu yang saya hormati, kami memiliki sebuah layanan digital berupa Ceraken Kebudayaan Bali, yang mana aplikasi ini nantinya akan dikembangkan, yang di dalamnya memuat sistem pengelolaan data kebudayaan Bali secara terpadu berbasis teknologi digital dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari desa adat, kelompok ahli bidang kebudayaan, akademisi, serta tokoh-tokoh kebudayaan. Nanti di dalam aplikasi ini terdapat beberapa hal seperti kearifan lokal, di mana merupakan gagasan nilai pandangan sekelompok lokal yang bersifat bijaksana, penuh dengan kearifan, bernilai baik dan ditanamkan di anggota masyarakat. Yang kedua adalah ritus, merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang dilaksanakan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang selanjutnya adalah benda sakral. Ini merupakan benda yang sudah melalui proses pengakuan, penyucian, dan pasupati. Selanjutnya di dalamnya terdapat juga pengetahuan tradisional yang merupakan seluruh ide atau gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Di dalamnya juga terdapat suatu teknologi tradisional yang merupakan keseluruhan sarana dan penyediaan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau penyamanan hidup manusia yang diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, dan ini diwariskan secara terus-menerus kepada generasi berikutnya. Di dalamnya juga terdapat suatu hal terkait dengan pengobatan tradisional. Tentu saja pengobatan tradisional ini adalah hal-hal yang menggunakan bahan-bahan tradisional yang di dalamnya terdapat usada terkait dengan hal-hal yang bersifat mengobati yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali. Nah, di dalam juga terdapat suatu manuskrip yang merupakan naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai-nilai pengetahuan dan norma-norma yang dikembangkan secara terus-menerus yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalamnya juga terdapat situs. Ini merupakan lokasi atau kejadian, struktur, objek atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau maupun yang direncanakan. Di dalamnya juga terdapat adat istiadat. Ini merupakan suatu kebiasaan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan tentu saja diwariskan kepada generasi berikutnya. Di dalamnya juga terdapat suatu seni. Ini merupakan suatu ekspresi individu, kolektif, dan komunal yang berbasis warisan budaya atau berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan yang terjadi di suatu masyarakat. Yang selanjutnya ada di dalamnya juga terdapat arsitektur tradisional. Ini merupakan suatu karya tata ruang dan bangunan yang bersumber pada kearifan tradisi Bali yang tentu saja diwarisi secara turun-temurun dan dapat dikembangkan berdasarkan kreativitas penciptaan baru. Dalamnya juga terdapat bahasa dan aksara. Ini merupakan suatu sistem
atau media komunikasi berupa lambang bunyi dan huruf yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Bali yang berjiwa atau menjiwai yang menjadi suatu wahana tumbuh dan berkembangnya suatu kebudayaan. Dalamnya juga terdapat suatu permainan rakyat. Ini merupakan berbagai bentuk permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalamnya juga terdapat olahraga tradisional. Ini merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk menyehatkan dan meningkatkan daya tahan tubuh didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh sekelompok masyarakat Bali secara terus-menerus dan diwariskan juga kepada generasi berikutnya. Selanjutnya, di dalamnya juga terdapat kerajinan. Ini merupakan hasil karya atau produk tangan oleh individu secara kolektif atau komunal yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan diproduksi secara massal dan dikembangkan secara terus-menerus dan tentu saja diwariskan kepada generasi berikutnya. Di dalamnya juga terdapat suatu desain. Ini merupakan hasil karya rancangan atau reka bentuk yang dihasilkan oleh individu, kolektif atau komunal yang berbasis budaya maupun berbasis kreativitas baru yang memungkinkan dijadikan pada produksi atau dikembangkan secara terus-menerus. Tentu saja juga hal ini diwariskan pada generasi berikutnya. Nah, di dalamnya juga terdapat apa? Terdapat busana, merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki oleh masyarakat Bali sebagai cerminan jati diri. Yang selanjutnya adalah boga, merupakan hidangan makanan yang dicirikan dengan menyiapkan bahan-bahan, teknik-teknik pengolahan, dan pencampuran yang khas dan dilakukan dalam kelompok masyarakat Bali secara terus-menerus. Tentu saja hal ini juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, demikian yang ada di digitalisasi ini. Untuk kami akan kembangkan lebih lanjut untuk kedepannya akan dilanjutkan di dalamnya ini sebagai Ceraken Sensus Kebudayaan Bali. Ini masih dalam proses pengembangan kedepannya. Salah satu dampak kinerja yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan terkait dengan penggunaan aksara Bali di ruang publik. Tentu saja ini ada suatu dasar hukum yang mengaturnya. Yang pertama adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Yang kedua, Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Nah, tentu saja di dalam penggunaan aksara Bali ini pada penanda lembaga, pada fasilitas umum, dan pada media informasi. Tentu saja ada dua hal yang akan kami fasilitasi terkait dengan penanda lembaga dan pada fasilitas umum. Pada penanda lembaga ini pada kantor-kantor, sekolah, toko, hotel, bank, dan restoran, dan serta juga lain-lainnya. Pada fasilitas umum tentu saja seperti jalan, sarana pariwisata, tempat ibadah, tempat rekreasi, serta pasar swalayan. Nah, di sini yang kami lakukan adalah dengan membuat suatu tim kerja, di mana tim kerja ini kami di dalam melaksanakan
koordinasi terkait dengan penggunaan aksara Bali di ruang publik secara masif ke berbagai pihak. Nah, dari sini kita tentu saja akan melakukan suatu sosialisasi, dan nantinya setelah sosialisasi kita memfasilitasi beberapa yang tadi kami sampaikan, beberapa tempat atau wilayah yang akan kami sosialisasikan, dan nantinya akan adanya suatu pengawasan. Di pengawasan ini tentu saja kita akan bekerja sama dengan beberapa instansi terkait. Dan yang terakhir tentang penertiban. Nah, penertiban ini juga kami akan meminta bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya di Pemprov Bali. Nah, dalam langkah kerja kami melakukan pendataan. Nah, dalam pendataan ini kami memiliki sebelumnya adalah penyuluh bahasa Bali sejumlah 625 orang yang tersebar di 9 kabupaten kota. Ini yang kami akan mintakan bantuan untuk mendata di ruang publik tadi. Nah, sehingga total yang dapat kami data sebanyak 5.919 tempat. Nah, terkait dengan pendataan ini, kami tentu saja melakukan proses-proses turun ke lapangan, mencoba untuk membantu melaksanakan bagaimana untuk menulis aksara Bali ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ini adalah merupakan suatu kerja yang luar biasa, yang sehingga terjadi perubahan di masyarakat sebagai dampak bentuk kinerja daripada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kita mulai matang ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam Rahayu, dan salam sehat selalu. Pertama-tama, Tiang ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada hari ini dalam rangka Tiang untuk menyebarluaskan anti korupsi ini. Nah, apa itu korupsi? Nah, teman-teman sudah mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk penyelewengan uang negara untuk kepentingan Untuk tentunya saja untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi, niki kita selaku ASN wajib mengetahui hal niki. Kenapa kita wajib mengetahui ini? Bahwa kita sebagai aparatur sipil negara wajib untuk memberantas tentang tindak kejahatan korupsi puniki. Nah, ini perlu Tiang terus sosialisasikan bahwa bahaya korupsi ini adalah bahaya korupsi ini satu untuk diri kita sendiri maupun keluarga, yang kedua masyarakat pada umumnya, dan yang ketiga terkait tentu saja dengan negara kita. Itu bahayanya sangat-sangat luar biasa. Nah, apa penyebab terjadinya korupsi ini? Korupsi ini terjadi karena apa? Salah satunya karena kita ingin bergaya hidup mewah, ingin memenuhi semua keinginan kita, bukan kebutuhan, keinginan kita yang ingin bergaya hidup mewah. Yang kedua adalah mungkin dari sistem paksaan-paksaan kelompok tertentu untuk kita melakukan suatu korupsi. Dan yang ketiga, karena sistem yang ada lemah sehingga membuat orang melakukan korupsi niki. Niki yang perlu kita pahami, yang terjadi kemungkinan terjadi itu di unit kita adalah satu, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terkait pengadaan barang dan jasa niki kan banyak unsur-unsur pihak rekanan yang mengusahakan berbagai cara supaya
kita menggunakan rekanannya dia. Tentu saja dengan cara apa? Dengan cara suap. Nah, yang selanjutnya adalah tentang apa? Gratifikasi. Sering kita dihadapi oleh bentuk-bentuk gratifikasi niki, pemberian dari rekan-rekanan yang tentu saja terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, niki perlu kita pahami, jangan sampai kita racuni kehidupan kita ini, jangan sampai kita ibarat kata memberi sesuatu atau makanan terhadap keluarga kita dengan hal-hal yang berbau korupsi niki. Nika yang menjadi perhatian kita, yang ingatkan sekali lagi, jauhi hal-hal seperti niki. Nika nggih artinya tetap yang akan terus melakukan sosialisasi, mengingatkan kepada kita semua terkait dengan bahayanya korupsi puniki. Mungkin nika saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bisa kita terapkan dalam diri sendiri, tularkan kepada rekan-rekan demi kebaikan kita bersama. Oke, mungkin nika yang sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya Tiang Sinap untuk Krama Santi. Om Santi 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 Om. Yesus semua niki. Swastiastu. Swastiastu, Bapak. Silakan masuk. Inggih, semua Bapak, permisi. Si Pak. Inggih. Sinapura dengan Bapak Siro niki, kenalan mun nggih. Di Tiang Pak John. Oh, Pak John Tiang Rahadi niki. Oh, nggih. Napi Tiang bisa bantu niki dengan Pak John. Nggih, semua niki mengganggu Tiang Pak. Di Tiang saking kenten niki perusahaan angin ribut. Bergerak di usaha, segala macam usaha, Pak. Jadi niki Tiang mohon kepada Bapak, kan Bapak mau duwe kenten program-program kegiatan yang ada anggarannya kan lumayan besar ke Pak. Kan dados Tiang nika ngisi anunya Pak, ngambil proyeknya kenten lah. Inggih puniki Pak John, perlu dapat yang sampaikan. Semua proyek ring disebut, arti kegiatan-kegiatan ring Dinas Kebudayaan niki sampun melalui suatu sistem niki Pak John. Oh, wonten sistemnya niko. Nggih, wonten sistemnya pun niki. Napi niko. Semuanya sudah tertuang melalui sistem e-katalog wastan niki Pak John. E-katalog. Nggih, e-katalog. Nah, sekadi perusahaan-perusahaan sekadi Pak John, miwah perusahaan-perusahaan yang sane lianan, drike dumun unggah perusahaan-perusahaan Pak John puniki menawarkan napi, dan perusahaan-perusahaan lain juga banyak nih perusahaan-perusahaan menawarkan apa. Tidak izin ampun lengkap niki wonten. Tetap masih mereka harus. Tetap mereka karena sami makin semua pengadaan barang dan jasa puniki dilaksanakan secara transparan Pak John. Pangtan ya wonten sekadi tapi sana yang sampun lintang, sampun lewat, wenten istilahnya KKN kan. Bro, niki pun mawin diangkan. Nah sebenarnya pun juning tiang niko kentan. Tapi kan mungkin tiang pendekat sarang Bapak kentan. Pun tapi jo kekeluargaan lah niki nak kentan niki. Niki Sinampura niki Pak John. Sinampura tiang nolak niki karena di negara kita niki kan negara hukum berdasarkan regulasi yang ada. Tiang selaku aparatur sipil negara sampun diatur oleh undang-undang niki. Oh, kendan. Nggih, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hentan. Karena kita sampun diatur oleh regulasi, apalagi
pengadaan barang dan jasa puniki harus melalui e-katalog. Kentan Pak John. Nggih. Pah, mau ditiang ingat dados kita kan ya. Nggih. Adene napi je pekaryan tiang harus ane halal kan maksudnya niki. Inggih. Pemerintah ampun memang aturan-aturan adene berkah lah kan adene Inggih. niki. Oh kentan nggih. Suksemo niki Pak. Pak Adi ditiang jak cumpu kan peraturan niko yang ampun kan ngiring mangkin Mari bangkit lawan korupsi.